Suaso dari Paroki Santo Yakobus Ariso. Hari ini tanggal 8 November kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-35. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur, berterima kasih atas karunia kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas kesehatan, kehidupan, juga kesempatan untuk merenungkan sabdamu pada hari ini. Semoga sabdamu yang kami baca dan renungkan boleh kami laksanakan di dalam kehidupan ini, sehingga boleh berbuah menghasilkan buah yang kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini dikutip dari Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh itu membawa pelita tetapi tidak membawa minyak, sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-buli. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengar suara berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami mau padam." Tapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah mempelai, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruangan perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu?" Tetapi Tuhan itu menjawab, "Sungguh, aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ada kisah tentang orang-orang Afrika yang menangkap kera atau monyet untuk menjadi santapan mereka. Bagaimana mereka menangkap kera atau monyet itu? Mereka mempersiapkan sebuah toples yang berleher panjang dan bermulut kecil. Lalu di dalam toples itu diisilah berbagai kacang-kacangan. Kemudian orang-orang Afrika itu menanam toples itu ke dalam tanah. Lalu lewatlah monyet-monyet itu, melihat di dalam toples ada kaca. Lalu mereka mulai memasukkan tangannya ke dalam toples itu dan menggenggam kacang-kacangan itu untuk diambil. Tetapi karena saking banyaknya monyet yang memasukkan tangan, semuanya mau menggenggam kacang-kacang itu. Akhirnya mereka tidak bisa mengeluarkan tangan mereka dari toples. Begitulah orang-orang Afrika akhirnya mendapatkan monyet-monyet itu untuk santapan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh umumnya sudah sering kita dengar. Tetapi apakah pesannya sudah kita pahami dengan benar? Dikatakan ada 10 gadis ditugaskan untuk menjemput mempelai laki-laki. Pernikahan di Palestina pada zaman Yesus ternyata dilaksanakan pada malam hari. Berbeda dengan perkawinan di negara kita,
dalam budaya kita biasanya dilaksanakan pada waktu siang hari. Jadi sambil perjamuan, sambil makan, mereka menikmati apa yang dihidangkan oleh tuan rumah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karena pesta perkawinan ini diadakan pada malam hari, maka ke-10 gadis yang ditugaskan itu membawa obor. 5 orang tanpa minyak, yang lain membawa serta minyak. Pengantin laki-laki terlambat datang, dan gadis-gadis itu pun tertidur. Tapi pada waktu tengah malam, ketika pengantin laki-laki datang, ternyata hanya 5 orang gadis yang siap mengiringnya ke dalam perjamuan itu. 5 orang lainnya tinggal di luar, masih mencari minyak untuk mengisi obor mereka. Mereka minta bantuan kepada 5 gadis bijaksana, tetapi mereka hanya mendapat nasihat. Saudara, tidak, kami tidak akan berbagi karena nanti tidak cukup bagi kami dan untuk kamu. Jadi saudara-saudari, gadis bodoh tidak mendapatkan solusi untuk mengatasi kesulitan mereka, yaitu tidak adanya minyak dalam pelita. Karena kelalaian itulah mereka tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang perjamuan. Pesta nikah dilangsungkan tanpa kehadiran 5 gadis bodoh itu. Pertanyaannya adalah, beratkah membawa minyak di dalam buli-buli? Ataukah sulit untuk sedia payung sebelum hujan? Ini pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama. Gadis bijaksana dan gadis bodoh melambangkan kesiapan orang untuk berjumpa dengan sang pengantin Kristus pada setiap saat. Gadis bijaksana memang senang akan pesta ini, sehingga mereka mempersiapkan dengan baik pesta perjamuan itu. Sedangkan gadis bodoh lebih tertarik akan pesta yang lain, sehingga mereka tidak siap untuk mengawal sang mempelai. Perbuatan si gadis bodoh dari semula sudah lalai, acuh. Seakan-akan berpikir kalau tidak bertemu pengantin, tidak jadi pengawal juga tidak apa-apa. Maka mereka tidak siaga. Mereka berpikir, ya kalau kita kehabisan minyak, kita tinggal minta. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak mendapatkan minyak. Dan kita tahu akhir dari kisahnya. Gadis-gadis bodoh tinggal di luar dalam kegelapan. Beda dengan gadis-gadis yang sungguh-sungguh mempersiapkan perkawinan ini. Bagi mereka, Kristus adalah segalanya. Pesta perkawinan ini merupakan penggenapan dari semua harapan mereka. Kristus akan datang dan mereka siap menghias lampunya, membawa minyak untuk menyongsong sang mempelai dengan lampu yang terang, bernyala besar, yang menggambarkan kesiapan hati mereka. Mereka inilah yang segera berdiri, siap dan masuk dengan nyanyian gembira dalam perjamuan abadi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kebijaksanaan ditemukan oleh mereka yang mencarinya. Menjadi bodoh adalah sebuah keputusan, tetapi menjadi bijak adalah sebuah tindakan nyata. Saya teringat akan sabda Yesus, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibuka. Sebab orang yang meminta akan menerima, orang yang mencari akan mendapat, dan orang yang mengetuk baginya pintu akan dibuka. Jadi mintalah dengan iman, carilah dengan harapan, dan ketoklah dengan kasih. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sifat dasar manusia cenderung melekat pada apa yang dianggapnya baik. Betapapun orang lain mengatakan itu tidak baik,
Sebut saja kita yang merokok misalnya. Oleh dokter dikatakan bahwa merokok itu dapat merusak kesehatan. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita tetap saja merokok. Banyak orang mengatakan ngemil itu membuat kita gemuk. Dan karena kegemukan bisa datang berbagai penyakit. Tetapi ibu-ibu dan kita semua masih sering juga ngemil. Begitu sulit melepaskan sesuatu yang kita anggap sebagai milik kita, termasuk kebiasaan yang mungkin tidak baik. Maka saudara-saudari yang terkasih, setiap perayaan Ekaristi merupakan kesempatan untuk mempersiapkan pelita dan minyak secukupnya, supaya kita siap menjumpai Tuhan pada saat kedatangannya yang terakhir. Dengan merayakan Ekaristi, kita siap menyongsong dan menjumpai Tuhan, mempelai kita hari ini, esok, atau kapan saja. Tidak perlu kita takut bahwa pintu akan ditutup. Justru pada saat itu akan terjadi perayaan sungguhan dalam hati dan dunia ini. Semoga Tuhan memberkati. Shalom.